Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao, selamat pagi. Gimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Tidak bosan-bosannya Loso ucapkan selalu semoga kalian selalu sehat tentunya, walaupun di rumah aja. Tetap semangat untuk belajarnya ya. Baik, untuk pelajaran kita pada hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang 4 ragam gambar ilustrasi dan juga 4 corak gambar ilustrasi. Kemarin ada 4 ragam, yaitu masih ingat apa? Yang pertama apa? Komik. Yang kedua majalah. Yang ketiga koper, betul, sampul atau koper. Yang keempat itu cerita. Kalau 4 corak apa, masih ingat? Iya, 4 corak kemarin ada komik, ada karikatur, karikatur, terus kartun, terus habis karikatur, kartun dekoratif, dan yang terakhir yaitu realis. Baik, itu kemarin kita sudah membahas tentang 4 ragam dan 4 corak. Sekarang kemarin sudah pengertiannya ya, tentang sudah jelaskan apa itu ragam, apa itu corak dalam pengertiannya. Sekarang kita akan membahas tentang unsur utama gambar ilustrasi. Jadi di sini ada 3 unsur utama gambar ilustrasi. Kalian juga bisa dilihat di situ pada halaman 24 dan 25 ya. Jadi kita akan membahas tentang unsur utama gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu gambar manusia. Sedikit ya. Oke, yang pertama itu gambar manusia. Yang mana gambar manusia itu atau objek yang akan kita gambar itu jenisnya manusia. Jadi unsur utama manusia yang harus kita gambar, yang harus kita ketahui atau kita kuasai dari kalau kita menggambar manusia itu, yaitu proporsi dan anatomi dari gambar manusia tersebut. Apa itu proporsi dan anatomi pada suatu gambar manusia? Yang mana proporsi itu mengartikan perbandingan bagian per bagian dengan keseluruhannya. Artinya perbandingan itu tuh kalau kita mau menggambar manusia, proporsinya kita harus seimbangkan perbandingannya antara kanan bentuk tubuh ya. Otomatis karena namanya gambar manusia itu berarti dilihat itu dari bentuk tubuh si manusia tersebut. Jadi untuk proporsinya itu kita harus lihat perbandingannya, yang kanan seperti apa, yang kiri seperti apa, karena kan bentuk manusia itu berbeda-beda. Tapi arti dari proporsi ini tuh perbandingan, misalnya letak bahu kanan dan bahu kirinya itu seperti apa. Kalau misalnya orang normal sama ya, misalnya berapa senti, jadi letak bahu kanan kirinya itu perbandingannya itu sama atau seimbang sesuai dengan bentuk lehernya, sesuai dengan bentuk bahunya, itu disebut proporsi dalam gambar manusia. Dan yang berikutnya itu anatomi. Arti anatomi dalam gambar ilustrasi itu kedudukan bentuk, letak berbagai macam letak di dalam tubuh manusia. Maksudnya anatomi dalam gambar ilustrasi itu kedudukan atau struktur tulang dan otot yang mempengaruhi besar kecil, cembung dan cekungnya bentuk tubuh manusia, sehingga dapat ditentukan bentuk tubuh secara keseluruhan. Jadi anatomi dalam bentuk gambar ilustrasi itu adalah kedudukan struktur tulangnya. Jadi seperti tulangnya itu persis seperti apa yang kita ingin gambar, bentuk letak tulangnya itu seperti apa. Kan ada juga misalnya
ada yang cacat, misalnya bentuk tulangnya sedikit berbeda, berarti gambarnya juga agak berbeda dengan orang yang normal. Jadi itu yang disebut gambar ilustrasi manusia, yang mana kita harus mengetahui atau menguasai bentuk, proporsi, dan anatomi dalam pembentukan tubuh manusia tersebut. Kan kebanyakan gambar manusia ini digunakan dalam pelajaran IPA atau bentuk anatomi tubuh manusia. Jadi letak-letaknya itu ketahuan kan. Jadi kita, kalau kamu sudah mempelajari pelajaran IPA bentuk anatomi tubuh itu kelihatan. Jadi proporsinya, bentuk tulangnya atau peletakan proporsi bagian kanan dan kiri, perbandingannya itu sama. Terus untuk anatominya, letak-letak tulang tubuhnya, tulang rusuknya, bagian dalam tubuhnya, nah itu kelihatan. Itu disebut anatomi dan proporsi dalam tapi kita kalau membahasnya dalam gambar ilustrasinya ya. Jadi diungkapkan dengan gambar ilustrasi. Jadi dengan gambar tulang-tulang seperti itu, tulang-tulang anatomi tubuh manusia itu sudah memperjelas isi dari gambar tersebut. Karena gambar ilustrasi kan tujuannya untuk memperjelas suatu cerita kan. Jadi gambar manusia itu diungkapkan dengan gambar ilustrasi itu supaya memperjelas atau kita mudah memahami gambar tersebut. Nah, yang kedua berikutnya adalah gambar tokoh binatang. Jadi unsur utama yang kedua itu gambar tokoh binatang. Gambar tokoh binatang itu sama juga seperti gambar manusia, yang mana kita harus mengetahui proporsi dan anatomi dari tubuh binatang tersebut. Kenapa? Karena jenis binatang ini terbagi menjadi 3 ya, berbeda dengan gambar manusia, karena nama gambar manusia itu cuma satu, bentuk manusia saja. Kalau gambar ini ada 3 jenisnya yang berbeda-beda, yaitu di air, di darat, sama udara. Jadi ada 3 jenis dari gambar ilustrasi yang menggunakan tokoh binatang, yaitu jenis air, di air, di darat, dan di udara. Kalau di air mungkin kita bisa mengambil jenis tokoh ikan, gambar ilustrasi berupa ikan. Jadi bentuk ikan seperti apa, seperti itu juga kalian mengaplikasikannya dengan gambar ilustrasi, karena pengambilannya tetap menggunakan proporsi dan anatomi sesuai gambar yang sudah ada, lekukan atau bentuk hewan ikan itu seperti apa, siripnya seperti apa, bentuk buntutnya seperti apa, itu jenis anatomi dari tubuh si ikan. Begitu juga di darat, misalnya ayam, bentuk ayam seperti apa, proporsinya seperti apa, ya seperti bentuk ayam dengan kakinya 2, terus bentuk buntutnya, bentuk kepala ayamnya, terus apakah ada jenggot di atasnya atau enggak, itu kan ada perbedaan seperti itu. Dan yang ketiga itu di udara ya, contohnya salah satunya burung. Jadi anatomi burung itu seperti apa, sayapnya bentuknya, perbentukan sayapnya itu seperti apa, seperti hewan kan jenis burung itu berbeda-beda. Jadi itu unsur utama yang kedua dengan menggunakan tokoh binatang. Bedanya kalau tokoh manusia cuma satu aja, kalau yang kedua tokoh binatang itu ada 3 jenis, itu aja membedakannya. Tapi untuk menggambar ilustrasinya tetap seperti gambar manusia, harus mengetahui proporsi dan anatomi bentuk tubuh binatang tersebut. Baik, yang ketiga yaitu gambar tumbuhan. Jadi yang ketiga itu gambar tumbuhan, yang mana gambar tumbuhan ini itu bisa dibagi menjadi 2, bisa digambar secara lengkap dan sederhana. Bisa digambar secara lengkap dan sederhana. Artinya gambar yang bisa secara lengkap sederhana ini, kalau gambar tumbuhan itu ada jenis gambar yang tidak begitu rinci, tapi tetap kelihatan indah, atau tetap menggambarkan itu seperti gambar tumbuhan, tapi tidak serinci atau selengkap gambar yang kita ambil objek tumbuhan tersebut. Nah, perhatikan di sini kita akan membahas tentang gambar tumbuhannya, karena tugasnya ada di gambar tumbuhan ini.
Jadi seulang lagi, kalau kita mengambil unsur utama pada gambar tumbuhan itu ada dua jenis, bisa secara lengkap sederhana atau secara lengkap dan sederhana, atau sederhana tetapi tidak merubah bentuk, tapi walaupun tidak secara rinci tapi itu tetap menggambarkan bentuk tumbuhan. Ya, kalau secara lengkap ya seperti tumbuhan yang benar-benar lengkap seperti apa yang kita ambil contohnya. Misalnya kita menggambar bunga teratai, itu kan ada di lingkungan air kan, bunga teratai yang ada di lingkungan air atau di kolam-kolam, di bawahnya ada air. Tapi kalau kita ingin menggambar secara lengkap, otomatis kita juga harus menggambar sisi-sisi airnya. Nah, itu disebut secara lengkap atau secara rincinya dalam gambar tumbuhan. Tapi kalau secara sederhana, kita bisa mengambil bentuk bunga teratainya saja tanpa kita harus menggambar bentuk airnya, ya, secara lengkap, atau daun-daunnya, atau kita cuma mengambil bunganya saja juga boleh. Nah, jadi itu dalam bentuk gambar tumbuhan. Jadi di sini ada 3 unsur yang saya jelaskan pada gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu gambar manusia, yang kedua itu gambar tokoh binatang, yang ketiga itu gambar tumbuhan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ragam, corak, dan hari ini kita membahas tentang unsurnya. Dan pelajaran kita sebelumnya kita sudah praktek menggambar-gambar ilustrasi ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Jadi hari ini Lose minta tugasnya kita menggambar, tapi Lose minta menggambarnya itu gambar tumbuhan saja. Jadi Lose minta kalian menggambar tumbuhan dengan tema yang kalau ada di sekitar kalian, kalau kalian bisa melihat tumbuhan yang ada di sekitar kalian, kalian boleh menggambar contoh tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Tapi seandainya tidak ada tumbuhan di sekitar kalian, kalian bisa menggunakan imajinasi kalian. Boleh secara lengkap, boleh juga sederhana. Maksud dari secara lengkap, misalnya gambar bunga mawar itu lengkap dengan pot-potnya ya, terus daun-daunnya dan sekelilingnya itu secara lengkap atau secara rinci. Kalau mau sederhana, boleh setangkai bunga mawar saja juga boleh. Jadi untuk gambar ilustrasi pada hari ini tugasnya yaitu menggambar tumbuhan ya. Boleh secara lengkap dan juga boleh sederhana tapi tidak menghilangkan ciri khas tumbuhan itu sendiri. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Lose tentang gambar ilustrasi atau tentang unsur gambar ilustrasi. Minggu depan kita sambung lagi ya. Bagi yang sudah selesai menggambar tugas menggambar tumbuhan pada hari ini, bisa langsung foto dan kirim ke WA Lose ya. Mohon maaf kalau Lose agak lambat membalasnya, mohon dimaklumi. Lose kemungkinan ada kesibukan, tapi kirim aja, pasti Lose beri nilai dan langsung Lose jawab dan langsung Lose beri nilai seperti itu. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Salah hilaf Lose mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. 早上好，再见。